Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky dengan NIM 2116030029. Baiklah, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu dengan alasan untuk menjawab 5 pertanyaan, kemudian menjelaskannya secara detail. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan partisipasi tingkatan bisnis dalam ekonomi global. Tingkatan partisipasi organisasi bisnis ada 4 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan domestik. Pada tingkatan ini, organisasi bisnis jangkauan pasarnya masih berada dalam satu negara, belum mencapai ke luar negeri, ataupun belum melaksanakan kegiatan ekspor ataupun impor. Adapun contoh pada tingkatan domestik yaitu toko kelontong, warung makan, kedai kopi, dan lain sebagainya. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu internasional. Pada tingkatan ini, organisasi bisnis sudah melaksanakan ekspor ataupun impor, yakni jangkauan pasarnya sudah mencapai ke luar negeri. Nah, tentu jangkauan pasar pada tingkatan internasional lebih luas lagi dibandingkan dengan tingkatan bisnis di bidang domestik. Tingkatan domestik. Adapun contoh dari tingkatan ini seperti ekspor kopi dari Indonesia ke Eropa, dan contoh PT Qualram Indonesia yang bergerak di bidang tekstil. Selanjutnya, tingkatan yang ketiga yaitu multinasional. Pada tingkatan ini, jangkauan pasar organisasi bisnis lebih luas lagi dibandingkan dengan tingkatan yang sebelumnya, karena pada tingkatan ini organisasi bisnis sudah mempunyai cabang-cabang di berbagai negara, tidak hanya satu negara. Adapun contoh pada tingkatan ini seperti McDonald ataupun contoh lainnya. Kemudian pun contoh lainnya seperti produk Samsung yang ada cabangnya di negara Vietnam. Nah, kemudian selanjutnya tingkatan yang terakhir yaitu tingkatan global. Pada tingkatan ini jangkauan pasarnya lebih mendunia lagi, dan produknya sudah dikenal di berbagai negara serta kantor pusatnya sudah ada di beberapa negara. Ataupun contohnya seperti produk Apple. Nah, itulah tadi 4 tingkatan partisipasi bisnis dalam ekonomi global. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu apa itu Business Go Internasional dan kenapa Business Go Internasional? Business Go Internasional adalah strategi bisnis yang dilakukan untuk menjangkau pasar ke berbagai negara dengan tujuan untuk mendapatkan konsumen atau pelanggan, sehingga akan meningkatkan pendapatan. Nah, kenapa Business Go Internasional? Ada 6 alasan kenapa Business Go Internasional dilakukan. Yang pertama yaitu keuntungan potensial, yang kedua profit margin, yang ketiga permintaan pasar yang cenderung stabil dan kuat, yang keempat teknologi, yang kelima mengenai bahan baku, karena misalnya tidak ada bahan baku di negara asal, maka bahan baku bisa kita temukan di negara luar. Kemudian alasan yang terakhir yaitu efisiensi usaha. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai Business Go Internasional dan 6 alasan mengapa dilakukan Business Go Internasional. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, jelaskan bentuk kepemilikan bisnis serta contohnya. Bentuk kepemilikan bisnis ada 4 macam. Yang pertama yaitu perseorangan. Perseorangan ialah bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang, dan keuntungan ataupun rugi akan ditanggung oleh satu orang. Berapa contohnya seperti warung makan, toko kelontong, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk yang kedua yaitu firma. Firma ialah suatu usaha yang didirikan secara bersama-sama, kemudian dikelola secara bersama, yang memiliki hak yang tidak terbatas ke semua anggota. Contohnya firma kom, firma agensi, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu CV atau perseorangan komanditer. Maksudnya ialah suatu badan usaha yang didirikan 2 orang atau lebih, yang tujuannya untuk membangun usaha
Dan jika yang sebagiannya memiliki hak terbatas dan sebagian lagi memiliki hak tidak terbatas. Adapun contoh CV yaitu CV catur pangan Indonesia yang bergerak di bidang kerupuk. Kemudian bentuk yang keempat yaitu PT atau persero terbatas. Maksudnya ialah persekutuan orang yang menjalankan usaha yang mempunyai modal terbagi-bagi atas beberapa saham. Contohnya yaitu PT Unilever, Tebek, PT Astra, PT Agro, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi 4 bentuk kepemilikan bisnis beserta contohnya. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan langkah-langkah perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis ada 3 langkah. Yang pertama yaitu perencanaan memilih produk atau perencanaan produk. Di dalam suatu bisnis, sebelum menciptakan produk, pasti yang pertama yang dilakukan yaitu memilih produk apa yang cocok untuk dijual sehingga memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Pun yang perlu diperhatikan dalam perencanaan produk, yang pertama bisa dilakukan dengan menentukan ide produk, kemudian pembuatan desain, prototype, dan yang terakhir yaitu dengan mengimplementasikan. Kemudian langkah yang kedua yaitu perencanaan lokasi bisnis. Lokasi bisnis dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Adapun faktor primer dapat kita lihat dari apakah bisnis tersebut dekat dengan pasar, kemudian bahan baku mudah didapat, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan tenaga listrik, kemudian adanya fasilitas pengangkutan. Nah, itulah tadi faktor primer. Kemudian faktor sekunder ada 7 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu rencana masa depan, kemungkinan perluasan, harga tanah, ketersediaan fasilitas servis masyarakat sekitar, kemudian naik turunnya pajak dan undang-undang perburuan. Selanjutnya langkah ketiga yaitu perencanaan jumlah produksi. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan sebelum menentukan jumlah produksi. Yang pertama yaitu tingkat permintaan pasar, kemudian kapasitas pabrik, kemudian kapasitas SDM, kemudian harga modal kerja, kemudian suplai bahan baku. Nah, itulah tadi 3 langkah dalam perencanaan bisnis. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu jelaskan fungsi 5 kekuatan persaingan menurut Michael E. Porter. Yang pertama yaitu persaingan di antara perusahaan yang sudah ada. Di dalam suatu bisnis, perusahaan pasti akan bersaing antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya karena mereka ingin merebut posisi menjadi produk yang lebih unggul dibandingkan dengan produk yang diciptakan perusahaan lain. Maka disitulah terjadinya persaingan. Kemudian adanya pendatang baru. Dengan adanya pendatang baru, maka itu akan membahayakan perusahaan yang sudah ada. Kemudian yang ketiga yaitu adanya produk pengganti. Perusahaan akan bersaing dengan perusahaan yang berhasil menciptakan produk pengganti. Kemudian yang keempat yaitu daya tawar pemasok. Pemasok akan memanfaatkan peluang ini dengan menaikkan harga barang ataupun menurunkan kualitas produk. Maka disitulah terjadi persaingan antara perusahaan terhadap pemasok. Kemudian daya tawar pembeli. Jika pembeli melakukan pemesanan jumlah produk dalam jumlah yang banyak, maka pembeli akan berusaha untuk menawar harga supaya mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, itulah tadi 5 pertanyaan yang sudah dijawab. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga yang menonton video ini mendapatkan manfaat. Semoga teman-teman termotivasi untuk berbicara di depan kamera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.